Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami adalah kelompok mahasiswa yang peduli terhadap isu pendidikan, terutama berfokus pada masalah kesulitan belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang dialami oleh mahasiswa dan pelajar. Peran kami di sini bertujuan untuk ikut membantu mensukseskan Indonesia Emas 2045 dengan ikut menciptakan SDM yang dapat bersaing di kancah global. Berdasarkan hasil analisa kelompok kami, ditemukan dua masalah, yaitu yang pertama, kesulitan mahasiswa dan pelajar dalam belajar dan mengerjakan tugas, serta yang kedua, kesulitan mencari mentor yang kompeten dalam mengajar. Setelah kami melakukan peninjauan ke lapangan dengan mengadakan kuesioner yang diisi oleh beberapa mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia dan melakukan wawancara, dapat disimpulkan bahwa mereka lebih condong menyetujui penyelesaian masalah tentang kesulitan mahasiswa dan pelajar dalam belajar dan mengerjakan tugas, dengan hasil sebagai berikut. Dan studi literasi sebagai berikut. Masalah ini harus segera diselesaikan, karena jika masalah kesulitan belajar dan mengejar tugas dapat terselesaikan, mahasiswa dan pelajar dapat mengerjakan tugas dan kuis dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan membantu mereka menyelesaikan mata pelajaran dengan lebih mudah, dan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu mentor platform yang mencari penghasilan tambahan. Permasalahan ini harus segera diatasi, karena dapat berakibat fatal bagi mahasiswa dan pelajar, seperti rendahnya nilai tugas dan kuis. Hal ini tidak hanya menurunkan prestasi akademik mereka, tapi juga dapat menimbulkan kecemasan, frustasi, dan kehilangan minat belajar, sehingga dapat menghambat potensi penuh mereka. Dalam perumusan masalah, kami menemukan beberapa obstacle diuraikan menggunakan metode 5 Whys yang menghasilkan akar-akar masalah sebagai berikut serta bukti-buktinya. Obstacle yang pertama adalah timbulnya rasa malas saat mengerjakan tugas. Dengan disertai bukti yang mendukung yaitu Musmikin 2009.29 mengatakan bahwa malas belajar timbul dari beberapa sebab, yaitu faktor dari dalam diri intrinsik dan faktor dari luar ekstrinsik. Dan akar-akar masalahnya yaitu kurangnya penghargaan yang diberikan kepada mentor atau pengajar yang sudah mengajar dengan penuh rasa senang dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya ada obstacle yang kedua, yaitu kurangnya interaksi dalam proses pembelajaran. Dari obstacle tersebut, kita memiliki bukti yang mendukung, yaitu pelaksanaan tugas sekolah banyak mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa hal, baik hambatan yang berasal dari dalam atau luar diri sendiri. Umumnya, para siswa sering mengeluh mengenai permasalahan seperti ketidaknyamanan dengan kondisi sekolah, cara guru mengajar, tugas yang dianggap terlalu banyak, hingga adanya keengganan untuk belajar. Dan dari obstacle dan bukti yang mendukung tersebut, kita memiliki akar masalah, yaitu akar masalahnya adalah kurangnya sistem pendidikan dalam memverifikasi mentor, sehingga menyebabkan banyak mentor memiliki minim pengalaman. Lalu untuk obstacle selanjutnya adalah timbulnya rasa malas dalam mempelajari pembahasan yang menggunakan bahasa asing. Nah, untuk bukti yang mendukung, hambatan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris dapat menimbulkan kurang maksimalnya hasil belajar siswa. Selain itu, terdapat 3 elemen bahasa yang berperan penting dalam mendukung, yaitu pronunciation, vocabulary, dan grammar. Hal ini yang selalu menjadi kendala untuk belajar bahasa Inggris. Untuk akar masalahnya, kurangnya informasi atau wadah dalam mendapatkan layanan bahasa asing bagi para pelajar. Untuk obstacle selanjutnya adalah kemampuan belajar dan memahami materi yang berbeda, seperti visual, auditory, atau kinestetik. Nah, untuk bukti yang mendukung, seperti yang dijelaskan oleh Hamzah B. Uno, bahwa pepatah mengatakan lain ladang, lain ikan, lain orang, lain juga pula gaya belajarnya. Peribahasa tersebut pas untuk menjelaskan bahwa tidak semua individu mempunyai gaya belajar yang sama. Lalu untuk akar masalah dari tersebut adalah takut akan penilaian orang lain karena kita ingin selalu terlihat sebagai orang yang kompeten. Untuk obstacle yang kami temukan pada aplikasi ini adalah
kurangnya literasi digital dan kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif yang dapat menghambat proses belajar dan mengerjakan tugas. Lalu, bukti yang mendukung obstacle yang kami temukan adalah berdasarkan indeks literasi digital di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Kata Data Insight Center atau KIC. Pada tahun 2021, indeks literasi digital di Indonesia berada di angka 3,49%. Angka tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori sedang. Lalu akar-akar masalah yang kami telah temukan adalah isu tentang pendidikan dan pemahaman digital yang dirasa kurang diprioritaskan oleh pemerintah. Selanjutnya, saat kami mencari ide sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang diangkat, kami memaparkan ide sebagai berikut. Dari ide tersebut, kemudian kami kerucutkan. Dan inilah beberapa ide yang akan kami terangkan. Yaitu yang pertama, aplikasi yang akan kami buat nantinya dapat memberikan fee yang sepadan atas kinerja yang sudah diberikan. Bagi mentor yang memiliki rate yang tinggi atau mentor yang terbaik akan mendapatkan bonus tambahan. Kedua, untuk sistem menerima mentor, kami menyediakan beberapa standar untuk menerima mentor. Selain itu, untuk mendapatkan atau menyediakan mentor yang baik, kami menyediakan pembimbing atau pelatihan terutama bagi mentor yang memiliki pengalaman sehingga tidak menyebabkan mentor yang baru kekurangan jam terbang. Yang ketiga, bagi mereka yang mempelajari bahasa asing, kami menyediakan beberapa layanan seperti kelas asing interaktif dan tentunya menarik. Lalu kami menyediakan mentor dari luar negeri sehingga mahasiswa bisa belajar langsung. Aplikasi ini juga menyediakan modul pelajaran yang dapat diakses dan berbagai bahasa sehingga pelajar tidak langsung dapat belajar pelajaran lain dan juga belajar bahasa asing. Lalu yang keempat, banyak dari para pelajar yang merasa belum cukup paham dengan materi, namun takut untuk bertanya karena takut terlihat tidak pintar di antara teman-temannya atau bisa dibilang gengsi. Oleh karena itu, aplikasi yang kita akan buat akan memberikan solusi bahwa akan menyediakan forum diskusi yang dimana tersebut penanya tidak diketahui dan dapat dibaca oleh mentor dan dijelaskan langsung. Lalu yang kelima, karena dirasa kurang prioritas atau turun tangannya pemerintah dalam teknologi digital di masa kini, kami membuat aplikasi yang dapat memberikan edukasi tentang pemanfaatan teknologi di ranah digital dan menyelenggarakan kompetisi yang berfokus pada pemahaman digital untuk merangsang minat dan partisipasi masyarakat serta menyelenggarakan program pelatihan dan magang untuk mempromosikan talenta digital di Indonesia. Dari pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai finalisasi rencana ini, maka diperlukan beberapa bahan dan langkah-langkahnya yang dirangkai menjadi beberapa bagian kegiatan sebagai berikut. Kegiatan pertama, memberikan penghasilan tambahan bagi para mentor. Aplikasi ini membangun sistem pemberian fee dan bonus dan perekapan data kinerja mentor. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua tim yang bekerja, yaitu tim developer yang akan membangun platform aplikasi ini untuk menampung data kinerja mentor dan menghitung fee dan bonus. Lalu yang kedua, tim finance yang akan menghitung dan mendistribusikan fee dan bonus kepada mentor secara tepat waktu. Selanjutnya kegiatan 2, yaitu membantu pelajar untuk belajar bahasa asing dengan mudah dan menyenangkan. Aplikasi ini membangun platform kelas bahasa asing online, menyediakan mentor berkualitas, dan mengembangkan materi pelajaran yang menarik. Dalam pelaksanaannya, tim developer akan membangun platform aplikasi untuk menyelenggarakan kelas bahasa asing online. Platform ini akan dengan mudah digunakan oleh para pelajar untuk mengikuti kelas bahasa asing online. Mentor yang berkualifikasi dan berpengalaman akan mengajar bahasa asing dan direkrut. Tim mentor dari luar negeri juga akan disediakan untuk berinteraksi dengan pelajar.
modul pembelajaran bahasa asing dan soal-soal latihan yang disiapkan juga untuk membantu pelajar dalam belajar bahasa asing dengan efektif. Baik, selanjutnya kegiatan yang ketiga adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Nah, di aplikasi ini kita akan meningkatkan literasi digital masyarakat, yaitu yang pertama membangun platform edukasi digital dengan cara tim developer akan membangun platform aplikasi untuk edukasi digital. Yang kedua, platform ini akan mudah oleh masyarakat untuk mengakses materi edukasi dan mengikuti kelas pelatihan online. Selanjutnya, menyelenggarakan kompetisi digital. Tim penyelenggara kompetisi digital akan dibentuk untuk merancang dan menyelenggarakan kompetisi digital. Yang kedua adalah kompetisi ini akan membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap literasi digital. Selanjutnya adalah menyediakan materi edukasi yang berkualitas. Ya, dengan cara materi edukasi tentang literasi digital yang mudah dipahami akan disiapkan. Yang kedua adalah materi edukasi ini sesuai dengan standarisasi digital yang diakui secara internasional. Selanjutnya adalah kegiatan keempat, menyediakan mentor berkualitas dengan metodologi standarisasi mentor. Aplikasi ini akan menyediakan mentor berkualitas dengan cara yang pertama adalah membangun platform pendaftaran dan seleksi mentor. Dengan cara, tim developer akan membangun platform aplikasi untuk pendaftaran dan seleksi mentor baru. Yang kedua adalah platform ini akan mudah digunakan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai mentor. Selanjutnya, mengembangkan panduan mengajar. Yang pertama adalah panduan mengajar yang komprehensif dan mudah dipahami akan disiapkan untuk mentor baru. Selanjutnya, panduan ini akan mencakup materi tentang metodologi pengajaran dan manajemen kelas dan penilaian. Selanjutnya, melakukan seleksi mentor yang ketat. Tim rekrutmen akan menyelesaikan mentor baru dengan cermat berdasarkan kualifikasi dan pengalaman mereka. Selanjutnya, yang terakhir adalah kegiatan kelima, menyediakan forum tempat bertanya kepada mentor yang bersifat anonim. Aplikasi ini akan menyediakan forum tempat bertanya kepada mentor yang bersifat anonim dengan cara yang pertama adalah membangun platform forum diskusi yang dimana tim developer akan membangun platform aplikasi untuk forum diskusi. Selanjutnya, platform ini akan mudah digunakan oleh pelajar untuk bertanya kepada mentor. Yang kedua adalah menyediakan mentor yang siap menjawab pertanyaan. Nah, mentor yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai topik akan direkrut untuk menjawab pertanyaan dari forum ini. Selanjutnya, menjaga privasi pengguna. Fitur anonim akan tersedia untuk melindungi penggunaan saat bertanya kepada mentor. Dan terakhir, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini menandakan seberapa berhasilnya aplikasi kita jika seperti berikut ini. Sekian dari kelompok kami. Saya Muhammad Zakir Suraputra yang mewakilkan kelompok saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.